sampaikan begini, saya tidak mau juga menyebut ini sebagai sebutan raja. Saya lebih kepada mengatakan kepada pemain utama. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Pertama, tidaklah kita sebut selama ini sebagai melimpah. Kita punya cadangan nikel itu terbukti sekitar 1,2 miliar metrik ton biji nikel. Itu semua komposisi presentasi nikel. Terkira itu kita 3,5 miliar dan cadangan sekitar 11 miliar. Jadi tidaklah terlalu besar. Saat ini kita sudah tambang itu sekitar 100 juta metrik ton per tahun untuk smelter kita. Belum untuk pabrik katoda kita. Jadi ini bisa umurnya hanya sekitar 10 tahun lagi kalau kita tidak hati-hati. Nah, bertanya kepada soal kemungkinan kita raja baterai. Pertama saya ingin sampaikan begini. Baterai untuk mobil listrik ini saat ini bukan saja dasar nikel base, tetapi juga ada ferro base. Jadi kalau kita lihat mobil-mobil yang di Indonesia itu banyak yang baterainya itu lithium ferro fosfat, bukan lithium nikel kobalt mangan, bukan itu. Jadi ini ada dua sumber baterai untuk mobil EV. Nah, kita bicara sekarang ke nickel base. Nickel base ini dalam baterai itu ada katodanya. Nah, inilah yang kita produksi Indonesia itu berdasarkan nikel yang kita produksi. Kalau di Morowali sendiri sekarang ini ada 8 perusahaan yang memproduksi bahan baku untuk katoda baterai mobil listrik ini. Katoda komponen, jadi prekursor. Nah, kita butuh anodanya. Anodanya ini itu mungkin sumbernya adalah grafit atau silika. Ini juga kita punya bahannya, tapi belum ada pabriknya. Kemudian elektrolitnya itu adalah lithium. Ini yang sekarang ini kita berusaha mendapatkan itu dari Australia. Australia konon kabarnya adalah pemilik setengah dari deposit lithium dunia. Nah, kalau ini terjadi, tentu ini sangat bagus dari Australia Barat. Namun kita harus ingat bahwa sebagaimana kita juga, Australia, negara lain, baik di Amerika Selatan pun nanti tidak izinkan raw dari material lithium ore ini diekspor. Mereka tentunya mau olah juga di Australia sebelum dikirim keluar. Nah, ini menjadi kendala. Jadi apa yang mau saya katakan bahwa kalau kita mau menjadi pemain utama, nikel kita punya, bahan baku untuk anoda kita punya, tetapi untuk elektrolitnya kita tidak punya. Di samping lithium ini, saya sangat mendukung dan mensarankan kepada teman-teman peneliti, karena saat ini sudah ada pengganti lithium itu yang sedang dicoba, itu adalah sodium, yang dasarnya itu adalah dari laut. Sodium. Kita punya sumber sodium yang besar dari laut. Jadi di samping kita mengembangkan pabrik baterai, nanti packingnya di Indonesia, namun kita juga jangan lupa untuk jangka panjang meneliti untuk pengganti lithium ini adalah sodium. Jadi apa yang disampaikan pemerintah Pak Jokowi dan Menteri Menko Marinvest, bahwa kita mungkin akan menjadi pemain utama, namun untuk itu kita perlu menyiapkan satu, pabrik untuk anodanya, dua, menyiapkan pabrik katoda ini yang tidak ekspor, dan menyiapkan juga di samping lithium untuk elektrolitnya, dalam jangka panjang peneliti kita untuk memeriksa dan meneliti kemungkinan pengganti lithium itu adalah sodium. Saya kira jalan kita masih panjang, ada 3 step lagi mesti kita lalui, Mbak Safrina. 3 Terima step kasih. lagi ya Pak Alexander menjadi pemain utama dalam produksi baterai dunia ya Pak ya. Tadi juga tidak hanya memperhatikan dari anodanya, katoda, tapi juga elektronik yang tidak hanya diekspor lithium saja, tapi juga sodium yang mungkin akan perlu dilakukan studi feasibility. Tanggapan tersendiri dari Pak Arief, melihatnya Anda seperti apa? Karena kan memang nikel saja tidak cukup menjadikan Indonesia menjadi pemain utama baterai listrik dunia. Apakah impor
untuk bahan-bahan material lainnya ini bisa menjadi solusi utama dalam hal capaian ambisi Indonesia ini? Ya, baik, Sabrina. Saya menambahkan yang tadi Pak Alek terangkan, bahwa memang dalam baterai itu ada sekitar 13 komponen lain yang harus disiapkan. Nah, di kita ini, tapi mohon dicatat, saya hitung-hitung tahun lalu, satuan harga baterai itu kan $113 per kWh. Itu untuk harga baterai ya. Nah, 66% dari cost untuk baterai itu adalah katoda material. Baterai katoda seperti Pak Alek bilang. Selebihnya adalah anoda, ada juga elektrolit, ada juga separator, dan lain-lain 13 komponen lainnya. Tapi yang paling dominan adalah material katoda. Material katoda ini yang paling dominan untuk dipakai saat ini adalah yang berbasis nikel, lithium nikel mangan kobalt, dan yang berbasis fero ya, lithium ferrofosfat. Nah, khusus yang berbasis nikel, saya hitung 2 minggu yang lalu, kebetulan ada datanya di saya, bahwa untuk material katoda yang tadi 60% cost baterai, lithium itu porsinya 57% dari material katoda. Sementara nikel ada 27,1%. Jadi terlihat di sini bahwa sebetulnya cost yang dominan untuk baterai bukan nikel, tapi lithium. Nah, seperti yang tadi Safrina tanyakan, apakah memungkinkan kita mengimpor dan itu menguntungkan? Ya mau tak mau, karena di antara semua yang ada di sini, hanya nikel pun belum jadi katoda, baru sampai MHP kalau di beberapa industri terkait. Di tempat Pak Alek di IMIP ada veronika yang diubah menjadi mate, nikel mate, dan nikel mate itu nanti setelah lagi menjadi nikel sulfat, jadi prekursor, jadi dari katoda material. Baik. Itu yang berbasis nikel. Nah, sekarang kalau litiumnya datang dari Australia, ya why not? Karena di sini tidak ada memang. Ya. Di sini tidak ada, dan kalau kita impor dari Australia, ya sebuah keniscayaan, karena di sini belum ada potensi litium yang bisa dikembangkan untuk Baik. secara ekonomis.